dapatkah Pak Dian menggambarkan, oh ini karena awalnya dia main money politik, daerahnya akhirnya jadi begini. Ada yang memang dia punya kapabilitas yang tinggi dan menjalankan amanah itu secara optimal sehingga hasilnya terlihat secara jelas. Punya nggak Pak semacam apa namanya penelitian kah, apakah riset kah, atau Bapak sendiri secara apa melihat keadaan-keadaan itu gitu Pak? Ya kan begini ya, kalau kalau kita lihat, kalau itu proses politik berjalan dengan seharusnya, ya, orang itu akan dipilih berdasarkan visi, misi dan program kerjanya, ya kan? Orang tinggal setuju apa tidak setuju saja sebetulnya. Ada calon 3A, B, C, ya kan? Kita lebih seret kemana gitu dengan orang ini, gitu kan? Sebetulnya kalau dia keangkat, dia akan melakukan, biasanya jelas. Kalau kampanye itu jelas. Kalau saya kepilih, saya akan melakukan A, B, C, D, E gitu kan. Kemudian rakyat kalau yang rasional, tentu saja rakyat yang rasional yang kita harapkan tentu saja dalam hal ini ada betul-betul membaca, oh iya, ini kira-kira orang yang akan mensejahterakan saya, akan melindungi kepentingan saya, kan begitu. Nah itu yang seharusnya terjadi. Ya, itu yang ideal Pak. Idealnya seperti itu. Iya. Nah, kalau justru ini ada intervensi uang, gitu kan, nanti misalnya ada serangan fajar dan lain sebagainya pada saat pemilihan justru kemudian dipengaruhi oleh uang, ini yang justru tidak akan menghasilkan suatu pemilihan umum yang benar. Nah sekarang dengan mengeluarkan uang segitu banyak saja, orang kan harusnya curiga, iya kan? Loh, misalnya bagi-bagi duit, misalnya masing-masing 100.000, 200.000 satu orang, misalnya kan kemudian berapa puluh miliar yang mereka habiskan. Ya kita harus berpikirlah secara rasional rakyat itu. Dia ngeluarin uang segitu banyak, terus apa yang akan dia lakukan nanti? Apa dia akan seperti center class membuang-buang uang seperti itu, gitu kan? 10 miliar, 20 miliar, 100 miliar gitu. Nah tentu tidak, gitu kan? Tentu tidak. Nah ini yang rakyat itu sebetulnya ada orang-orang pragmatis yang saya sering jadi joke di masyarakat, terima saja duitnya, milih siapa ya nggak apa-apa, gitu kan? Kayak kira-kira begitu joke-nya. Ambil duitnya, milih siapa tidak menjadi penting. Persoalannya itu adalah memang kalau uang persoalannya menjadi penting itu seperti tadi, utang. Kemudian utang itu kan bukan bisa utang politik tadi karena orang yang memberikan sumbangan, bisa utang juga karena dia harus misalnya katakanlah melakukan serangan fajar misalnya, uang segitu banyak. Semua jenis utang seperti ini akan problematik, Pak, kepada orang yang bersangkutan ketika dia diangkat menjadi pejabat. Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Sobat PPATK, cukup komprehensif ya apa yang disampaikan oleh Pak Dian. Tadi saya menarik Pak Dian nih. Case base dari pemilu kada ini masih dominan ya Pak. Sehingga menurut saya masih perlu nggak itu undang-undang pembatasan transaksi keuangan tunai yang sudah bertahun-tahun tertunda untuk DPR segera nih Pak mengundangkannya. Ya, saya kira itu sesuatu terutama dari PPATK ya, perspektif saya dan teman-teman di PPATK, urgensi terhadap undang-undang pembatasan transaksi uang tunai itu sudah clear, Pak. Dan bukti nyata di lapangan sudah begitu ya. Banyak sekali penyuapan terjadi dengan cash, ya kan? Transaksi narkoba dan kejahatan lain banyak sekali dalam cash. Coba kita lihat aja transaksi narkoba yang pernah diungkap oleh PPATK misalnya. Itu jumlahnya dari 1,7 triliun, ada yang 3,7 triliun, 6,7, ada yang 12 triliun, bahkan ada sampai 20 triliun. Itu sebagian yang ditangkap itu numpuk uang cash di belakang itu. Selalu polisi kan, kalau BNN atau polisi menangkap misalnya narkoba, itu selalu buktinya kan uang setumpuk begitu. Kemudian di dalam konteks penyuapan yang misalnya KPK sering sekali menemukan uang-uang yang sifatnya memang cash, apakah itu dalam rupiah maupun dalam dolar ya, atau dalam mata uang asing. Ini merupakan suatu hal yang sangat penting buat kita adalah memasukkan uang beredar itu ke dalam sistem keuangan. Kalau dia masuk kepada sistem keuangan, maka sistem keuangan itu menjadi semakin kuat, Pak. Sudah pasti sistem keuangan menjadi kuat sehingga akan
lebih efektif dan akan lebih efisien lah lembaga keuangan itu. Sementara itu masyarakat pun terlindungi, ya kan? Terlindungi dari berbagai kemungkinan kejahatan terhadap yang menggunakan uang cash tadi. Ya apakah dia untuk tujuan menyuap, untuk tujuan-tujuan lain. Bahkan kenapa kita harus membatasi transaksi keuangan cash ini? Pertama karena memang teknologi kita tuh sekarang sudah berkembang luar biasa. Sistem pembayaran itu bisa dilakukan dengan elektronik, dengan segala jenis alat pembayaran sekarang yang tidak memerlukan lagi uang cash. Sehingga dengan demikian kita misalnya akan terhindar dari kemungkinan uang palsu misalnya yang kita pakai, ya kan? Kemudian apakah Bank Indonesia perlu mencetak uang sebanyak itu? Mungkin tidak perlu lagi, karena itu bergerak semua di dalam sistem. Jadi banyak sekali hal positif yang akan timbul ketika kita memiliki undang-undang pembatasan transaksi uang tunai ini. Ya tentu upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman Bank Indonesia, yang dilakukan oleh teman-teman OJK kan untuk menuju kepada cash society itu, less cash society itu sudah cukup baik sebetulnya. Tapi ya belum signifikan kalau kita lihat di dalam konteks tentu saja pekerjaan kita untuk memberantas kejahatan ekonomi ya Pak. Terkait juga dengan masalah money laundering. Kira-kira begitu Pak. Pak Dian, dari hasil narkoba tadi Pak Dian, itu ada case nggak kaitannya dengan pemilu kada? Ya ada case jelas Pak. Ini yang sangat dikhawatirkan, memang yang sangat mengkhawatirkan buat kita, sehingga memang ya nanti pada waktunya saya kira teman-teman BNN akan berbicara mengenai masalah isu yang terkait dengan masalah narkoba ini. Nah, narkoba ini menjadi penting bukan karena semata-mata kemungkinan uang hasil narkoba dipakai ya, tetapi sebenarnya narkoba sendiri kan sudah merupakan isu yang sangat luar biasa besar buat negara kita tuh. Sudah bisa dikatakan sangat masif ya. Mungkin kalau menurut data BNN ini sudah melibatkan angka 5 juta pengguna. Oleh karena itu nggak aneh lah kalau misalnya PPATK mengungkap kasus itu bisa sampai 10 triliun at the same time. Bagaimana coba kita bayangkan uang 10 triliun itu untuk membeli narkoba. Narkoba itu berarti dimakan orang kan, dimakan pengguna. Itu bagaimana tidak akan menghancurkan bangsa ini ke depan. Oleh karena itu upaya-upaya yang sangat komprehensif saya kira untuk memberantas narkoba itu sangat perlu sekali. Tentu saja teman-teman BNN juga selama ini berkoordinasi dengan kita Pak. Jadi kita tuh yang paling utama tentu saja adalah memberantas para bandar, para pedagang kan. Ini harus menjadi concern utama kita, karena kalau tidak ada barang kan tidak akan bisa dijual juga dan tidak akan ada juga orang yang bisa make. Sehingga memang fokus kita menangani masalah bandar itu menjadi penting, dan PPATK itu dalam persoalan ini sangat memainkan peranan yang kritikal. Karena kita follow the money, kita kan mengejar uang tadi, sehingga kita bisa mengungkap satu jaringan sekaligus gitu. Dan ini artinya jaringan ini jangan sampai kemudian memiliki pengaruh dalam hal apapun. Kalau uang besar dan apalagi tidak diketahui misalnya uang itu dari mana, padahal itu dari narkoba. Ini yang kebanyakan kan orang begitu. Misalnya si A kaya, dia tidak tahu sebetulnya bisnis apa orang ini, ya kan? Nah, dalam kasus PPATK misalnya kita sudah menemukan orang melakukan bisnis A tetapi juga melaksanakan transaksi yang terkait dengan narkoba gitu. Oleh karena itu masuknya itu bisa tidak ketahuan. Dan itu bisa kalau sampai ini kemudian dipakai untuk membiayai kampanye seseorang gitu kan, itu akan berbahaya karena akan mempengaruhi juga bisa jadi mempengaruhi independensi yang bersangkutan para pejabat yang disponsori oleh dana seperti ini. Oleh karena itu salah satu hal yang penting tentu saja teman-teman sobat PPATK, kita itu harus betul-betul fokus sekali sebetulnya menangani persoalan-persoalan bangsa ini. Saya kira isu mengenai narkoba ini isu yang tidak sedikit ya, sangat serius yang harus kita tangani di samping, karena berdasarkan National Risk Assessment kita, penilaian risiko kita, narkoba dan korupsi itu adalah top. Itu ada nomor 1 dan nomor 2 kasus terbesar untuk pencucian uang dan juga terkait dengan tindak pidana ekonomi lainnya. Oleh karena itu, ini yang pada kesempatan yang baik ini memang kita ingin pada kesempatan pilkada seperti ini kita ingin memastikan saja bahwa jangan sampai orang-orang yang memiliki uang banyak dari hasil-hasil yang ilegal seperti ini kemudian memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung kepada pejabat-pejabat yang akan dipilih, itu kira-kira begitu. Nah, sobat PPATK, coba kita bayangkan ya, bagaimana uang triliunan yang didapat oleh bandar narkoba, kemudian uang itu digunakan untuk memilih calon bupati, wali kota, bahkan gubernur. Kalau dia sampai terpilih, apa yang terjadi buat negeri kita?
Nah ini yang PPATK lakukan bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu, menjaga integritas jangan sampai semua ini terjadi. Nah kembali tadi Pak Dian ya, kalau kita lihat proses dari pemilu kada itu sumber uangnya dari mana-mana ya. Nah, ada nggak melihat ketika dia sudah menjadi bupati atau wali kota, mereka menggunakan kekuasaannya untuk memberikan misalkan hak HPH kalau di daerah yang banyak hutan gitu ya, atau izin-izin penambangan untuk membayar dari hutang yang ada. Itu ada nggak terjadi seperti itu Pak? Ya banyak hal sih, Bung Nasir ya. Kalau kita berdasarkan riset yang kita lakukan, apakah riset kasus, apakah riset yang sifatnya risiko pencucian uang, memang mengindikasikan bahwa persoalan itu sering terjadi, bisa dikatakan begitu. Karena begini, ya bisa diasumsikan begini ya, kalau orang mengeluarkan uang banyak, itu tentu ya jangan menilai bahwa semua orang itu kemudian sebagai sinterklas ya, yang membagi-bagikan uang begitu saja terus kemudian tidak mengharapkan sesuatu kembali. Itu yang disebut dengan utang ya, atau disebut dengan suatu utang komitmen lah, bisa dikatakan begitu. Ini agak di pilkada misalnya contohnya, ini agak sedikit rawan tentu dengan segala jenis perizinan yang seperti tadi, apakah terkait dengan masalah rencana, ini terkait dengan masalah RT RW contohnya ya, rencana tata ruang dan wilayah itu isu yang tidak mudah. Seharusnya misalnya katakanlah daerah tertentu yang dialokasikan untuk sektor tertentu bisa berubah gitu kan, atau perizinan yang katakanlah terhadap usaha tertentu yang sudah seharusnya terlalu jenuh gitu, kemudian seharusnya mungkin bisa dikatakan harusnya di stop, tapi kemudian ini diberikan atau diberikan di lokasi yang memang tidak seharusnya dan lain sebagainya. Nah ini yang jelas walaupun kasusnya itu bisa dikatakan cukup potensial, tapi berbahaya akibatnya sebetulnya. Karena apa? Jadi inilah yang utang politik itu yang akan membuat ketika seseorang diangkat menjadi apapun, menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur, itu akan merasa harus melakukan sesuatu. Dan sesuatu kemungkinan adalah terkait dengan kebijakan yang jangan-jangan kebijakan itu tidak sebetulnya sejalan dengan kebijakan nasional, tidak sejalan dengan kebijakan daerahnya sendiri bahkan. Oleh karena itu memang hal-hal seperti ini harus menjadi konsideran, tentu saja konsideran dari rakyat di dalam memilih, tentu saja dalam hal ini. Dan tentu saja saya kira fungsi-fungsi pengawasan seperti apa yang ada di Republik kita ini, yang terkait dengan pengawasan oleh BPK, terkait dengan pengawasan oleh DPR, DPRD kalau di daerah dan lain sebagainya, tentu itu ya akan kita harapkan bisa mengontrol proses kedepannya ya setelah terpilih itu. Apakah ada sesuatu yang terkait dengan masalah utang politik yang terjadi seperti itu dan lain sebagainya. Saya kira ini hal-hal yang kita amati berpotensi sebetulnya. Bisa dikatakan bahkan kalau kita lihat riset ke belakang itu terjadi di dalam beberapa kasus. Oleh karena itu ini hal-hal yang saya kira dalam kesempatan ini penting ini untuk diketahui masyarakat. Bukan masyarakat harus kemudian khawatir dan curiga, tidak. Tapi sebetulnya ini adalah kewaspadaan kita bersama, kesadaran kita bersama untuk memastikan supaya proses politik ini justru tidak nanti menghasilkan seorang pemimpin yang justru akan merugikan rakyatnya sendiri. Itu yang penting. Oleh karena itu memang rakyat, NGO segala macam itu tentu saja harus berperan ya meninggalkan ini, dan kami di PPATK dan tentu saja KPU, Bawaslu juga sangat welcome itu untuk menerima masukan apapun yang ada di dalam proses pilkada ini yang akan kita lakukan itu. Ini saya kira proses kerjasama yang intens antara lembaga, kemudian antara kita dengan masyarakat dan lain sebagainya itu menjadi kata kunci sebetulnya kita akan bisa mengatasi persoalan-persoalan yang mungkin terjadi di dalam konteks pesta demokrasi kita. Bagaimanapun ini pesta demokrasi yang harus kita nikmati dengan antusias gitu kan. Tugas kita adalah memastikan bahwa tidak ada yang mencoreng gitu. Tidak ada orang
orang jahat yang mencoba mempengaruhi proses politik ini menjadi bukan pesta rakyat lagi gitu kan, dan tidak lagi menjadi sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Nah itu saja sebetulnya. Tapi tentu saja secara umum saya katakan memang kita harus antusias, harus bagaimana semaksimal mungkin kita bisa memilih pemimpin yang capable dan berintegritas tadi. Pak Dian, PPATK kan sudah banyak sekali mengikuti proses pemilu kada ya, proses pemilihan DPR, DPR RI sejak PPATK berdiri. Nah, supaya masyarakat gamblang nih Pak Dian melihat dari produk sebuah pemilu tadi baik atau tidak itu kan bisa dilihat Pak. Misalnya Bupati setelah terpilih apa yang dia lakukan 5 tahun ke depan. Ya. Begitu juga dengan gubernur dan lain-lain. Dapatkah Pak Dian menggambarkan, oh ini karena awalnya dia main money politik, daerahnya akhirnya jadi begini. Ada yang memang dia punya kapabilitas yang tinggi dan menjalankan amanah itu secara optimal, sehingga hasilnya terlihat secara jelas. Punya nggak Pak semacam penelitian kah, apakah riset kah, atau Bapak sendiri secara melihat keadaan-keadaan itu gitu Pak? Ya kan begini ya, kalau kita lihat, kalau itu proses politik berjalan dengan seharusnya, ya, orang itu akan dipilih berdasarkan visi, misi dan program kerjanya. Ya kan? Orang tinggal setuju apa tidak setuju saja sebetulnya. Ada calon 3A, B, C, ya kan? Kita lebih seret kemana gitu dengan orang ini, gitu kan? Sebetulnya kalau dia keangkat, dia akan melakukan, biasanya jelas. Kalau kampanye itu jelas. Kalau saya kepilih, saya akan melakukan A, B, C, D, E gitu kan. Kemudian rakyat kalau yang rasional, tentu saja rakyat yang rasional yang kita harapkan tentu saja dalam hal ini ada betul-betul membaca, oh iya, ini kira-kira orang yang akan mensejahterakan saya, akan melindungi kepentingan saya, kan begitu. Nah itu yang seharusnya terjadi. Ya, itu yang ideal Pak. Idealnya seperti itu. Iya. Nah, kalau justru ini ada intervensi uang, gitu kan, nanti misalnya ada serangan fajar dan lain sebagainya pada saat pemilihan justru kemudian dipengaruhi oleh uang, ini yang justru tidak akan menghasilkan suatu pemilihan umum yang benar. Nah sekarang dengan mengeluarkan uang segitu banyak saja, orang kan harusnya curiga, iya kan? Loh, misalnya bagi-bagi duit, misalnya masing-masing 100.000, 200.000 satu orang, misalnya kan kemudian berapa puluh miliar yang mereka habiskan. Ya kita harus berpikirlah secara rasional rakyat itu. Dia ngeluarin uang segitu banyak, terus apa yang akan dia lakukan nanti? Apa dia akan seperti Central Class membuang-buang uang seperti itu, gitu kan? 10 miliar, 20 miliar, 100 miliar gitu. Nah tentu tidak, gitu kan? Tentu tidak. Nah ini yang rakyat itu sebetulnya ada orang-orang pragmatis yang saya sering jadi joke di masyarakat, terima saja duitnya, milih siapa ya nggak apa-apa, gitu kan? Gak ada kayak kira-kira begitu joke-nya. Ambil duitnya, milih siapa tidak menjadi penting. Persoalannya itu adalah memang kalau uang persoalannya menjadi penting itu seperti tadi, utang. Kemudian utang itu kan bukan bisa utang politik tadi karena orang yang memberikan sumbangan, bisa utang juga karena dia harus misalnya katakanlah melakukan serangan fajar misalnya, uang segitu banyak. Semua jenis utang seperti ini akan problematik Pak kepada orang yang bersangkutan ketika dia diangkat menjadi pejabat. Itu akan jadi persoalan. Nah ini yang justru keseluruhan proses yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu dan PPATK itu adalah memastikan itu tidak terjadi. Itu yang dimaksud dengan pilkada yang berintegritas, pilkada yang bersih ya dan berintegritas. Ini yang dimaksud. Nah ini tentu tidak sekali lagi ini tidak mudah, tidak segampang itu membacanya. Nah, tetapi PPATK bisa melakukannya gitu. Oleh karena itu kita tidak dalam pilkada yang lalu pun kita sudah banyak memberikan informasi ke teman-teman di Bawaslu contohnya mengenai apa yang terjadi dan lain sebagainya. Itu untuk perbaikan proses saja gitu kan. Karena toh kita juga sama-sama mengharapkan, saya kira tidak ada ya satu orang pun di sini di pemerintahan, di PPATK, di DPR, DPRD yang punya cita-cita kemudian asal menang gitu. Saya kira tidak itulah, karena rakyat itu mengharapkan bahwa siapapun yang menang itu akan memberikan kesejahteraan, perlindungan dan lain sebagainya kepada masyarakat, intinya begitu. Baik Pak Dian, Sobat PPATK lah yang menilai sendiri ya. Kalau kepada daerah itu nantinya seperti apa kalau sudah terpilih, kalau dia main politik atau dia bisa memenangkan persaingan secara wajar. Pak Dian, pemilu kada kita kali ini diikuti oleh banyak peserta.
ya kan, dengan kondisi COVID yang ada. Nah, harapan Pak Dian buat mereka pasangan calon yang ada sekarang ini apa kira-kira? Melihat situasi keadaan bangsa kita yang seperti ini, Ya. harapan Bapak terhadap mereka apa, dan kira-kira apa yang bisa diingatkan kepada mereka untuk mereka pada jalurnya? Ya. Pertanyaan penting tuh, Bung Nasir ya, dalam konteks seperti ini yang sebetulnya begini. Ada beberapa poin yang kalau menurut saya perlu menjadi concern utama ya para paslon nantinya. Yang pertama, negara kita ini sekarang sedang menghadapi situasi yang sangat berat ya. Dengan COVID-19 ini, pandemik ini, dan nanti dampak ikutannya. Yeah. Mudah-mudahan tidak terjadi resesi ekonomi yang parah gitu kan, atau jangan sampailah terjadi krisis. Itu kita harus hindarkan betul. Oleh karena itu saya kira concern mereka terhadap masalah pandemi, kemudian terkait dengan masalah ekonomi, yang termasuk ekonomi kerakyatan, itu kemudian menjadi isu yang sangat kritikal kalau menurut saya. Jadi kalau mereka bisa menjual gagasannya yang baik untuk bisa mengatasi katakanlah masalah-masalah tadi, masalah COVID gitu kan, secara lebih efektif, mengatasi persoalan ekonomi dan akibat resesi, bisa memastikan bahwa ekonomi tetap akan bergerak, UMKM bergerak, rakyat dapat pekerjaan, itu akan menjadi isu-isu yang sangat menarik sebetulnya untuk yang dilakukan oleh semua calon-calon. Oleh karena itu rakyat sekarang punya semacam privilege sebetulnya, semacam kemewahan tertentu. Rakyat sekarang harus bisa melihat secara lebih kritis. Ini blessingnya dari situasi krisis. Situasi krisis ada pilkada, itu luar biasa ini. Karena apa? Rakyat akan bisa betul-betul berpikir sekarang. Persoalan kita ini besar. Kita harus memilih orang yang benar-benar capable, orang benar-benar yang cinta rakyat, istilahnya kayak begitu kan, untuk dipilih betul-betul menjadi kepala daerah ataupun anggota DPR dan lain sebagainya. Ini yang menjadi penting oleh kita. Mengatasi situasi ini menjadi penting. Semua sekarang concern bahwa Presiden sudah luar biasa sebetulnya menurut saya kan, mungkin dengan para menteri terkait pontang-panting untuk melakukan berbagai upaya untuk merescue ekonomi rakyat. Jangan sampai kemudian kita mungkin resesi terlalu dalam gitu kan. Dan harapan kita mudah-mudahan tahun depan kemudian ekonomi kita bisa bounce back ya. Nah ini tentu proses ini jangan sampai kemudian terlewatkan ditangkap oleh calon paslon-paslon di daerah itu. Kesempatan baik at the same time sebetulnya pada saat krisis itu. Karena crisis is the worst of time, but yet is the best of times. Ketika kita bisa justru meletakkan fondasi ekonomi misalnya, fondasi politik dan lain sebagainya yang mantap. Itu pada saat krisis itu pas. Semua orang concernnya sama. Ya kan? Sehingga kalau misalnya kita mau memperbaiki sistem politik, ini saatnya memperbaiki itu. Kalau kita memperbaiki sistem ekonomi, ya sekarang ini saatnya yang paling baik. Karena semua orang concernnya sama dan semua orang akan mendukung. Pokoknya kita bisa lepas dari resesi, bisa lepas dari krisis gitu, kira-kira begitu. Oleh karena itu saya kira banyak sekali gagasan yang bisa dijual sebetulnya oleh teman-teman yang akan menjadi paslon. Jangan kemudian berpikir ya untuk menggunakan hal-hal yang tidak benar gitu kan. Memanfaatkan uang-uang yang tidak jelas gitu kan, atau melakukan pelanggaran pemilu dan lain sebagainya. Ini kesempatan ini pakai untuk menunjukkan kepada rakyat dan betul-betul concern dengan isu ini. Siapa sekarang yang tidak concern, Pak? Kita semua tuh concern sama kan. Semua orang sekarang cemas dengan situasi sekarang dengan COVID-19 ini. Saya kira begitu. Jadi itu yang poin-poin seperti itu. Oleh karena itu konsentrasilah gitu. Berpikirlah penuh untuk bagaimana mengatasi krisis dengan segala dampaknya ini. Sehingga jualannya visi, misi, dan program itu clear sebetulnya. Nanti rakyat ini bisa memilih, oke, ini orang-orang yang akan kira-kira mampu akan membawakan itu. Gitu kira-kira. Sobat PPATK, dari penjelasan Pak Dian kita lihat bagaimana Sobat PPATK itu perannya sangat krusial. Ada NGO di sana, ada masyarakat umum, semua kita punya peran yang krusial untuk mendapatkan pasangan calon yang terbaik. Nah kemudian apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar ini bisa menjaga, Pak, rakyat kita, Sobat PPATK itu sama-sama menjaga untuk bisa terpilih orang-orang yang
memang diharapkan dan dibutuhkan. Ya, itu yang ini penting. Saya kira kita sampaikan kepada masyarakat harapan, tentunya harapan kita. Saya kira memang akhirnya yang akan menentukan pilihan itu kan rakyat, ya kan? Artinya apakah yang dipilih itu orang katakanlah orang yang berkualitas, tidak berkualitas, apapun konsekuensinya itu rakyat yang menetapkan. Oleh karena itu dalam sistem demokrasi itu kan tidak membedakan satu orang dengan orang lain. Itu one share one vote istilahnya gitu kan, istilahnya tidak bisa membedakan. Ini profesor nilainya 5, oh ini dosen biasa nilainya Semua sama 2. satu, Pak, ya? Enggak, semuanya satu. Iya. Oleh karena itu yang namanya pemilu itu refleksi betul dari pilihan rakyat, ya kan? Oleh karena itu proses penyadaran partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab itu menjadi sangat penting isunya. Menjadi sangat penting. Karena apa? Karena sebetulnya jangan sampai ya ada gium yang mengatakan bahwa pemimpin yang terpilih itu adalah refleksi rakyatnya 100%. Ya kan? Nah, jangan sampai kemudian negatif konotasinya. Kalau refleksinya itu positif kan bagus. Iya. Oh, yang kepilih, oh bener nih kepilihnya memang rakyat kita bagus. Jangan sampai nanti di daerah tertentu kemudian loh kok ya malah orang yang tersangkut begini, tersangkut begitu malah dipilih gitu kan, misalnya begitu. Nah, karena masyarakat sendiri kan informasinya kan tidak cukup. Oleh karena itu proses sosialisasi mengenai calon, proses sosialisasi mengenai manfaat pilkada ini seperti apa dan lain sebagainya itu menjadi isu yang sangat menarik untuk terus-menerus disampaikan kepada masyarakat. Sekarang masalah itu agak sedikit shifting nih persoalan kita karena nanti pengerahan massa mungkin akan berkurang, ya, itu kemungkinan besar itu. Kemudian ini akan banyak berubah ke komunikasi lewat ya bisa mengatakan lewat elektronik ya. Apa yang terkait selalu menggunakan virtual. Ya mungkin nanti kampanye melalui Zoom menjadi banyak, MST menjadi banyak dan lain sebagainya. Terus kemudian yang diiklankan melalui televisi, melalui media massa lainnya itu menjadi sangat masif, sangat masif. Oleh karena itu memang kapasitas masyarakat untuk menyerap informasi itu menjadi isu, tuh, Pak. Yeah. Oleh karena itu saya kira nanti ini dari hasil pembicaraan kita dengan KPU dan Bawaslu itu memang akan senantiasa melakukan kampanye ya untuk untuk partisipasi rakyat yang lebih besar tadi. Dan saya kira ini yang sangat luar biasa nanti itu memang titik utamanya itu ada di situ ketika rakyat mengambil keputusan kan. Yeah. Dan ini yang menjadi penting kemudian supaya kesadaran berpolitik masyarakat itu dari waktu ke waktu terus meningkat. Jadi ini mungkin lebih spesifik Pak Dian ya. Ketika Sobat PPATK, NGO dan masyarakat lain melihat kejanggalan, apakah yang harus dia lakukan? Apakah bisa melapor ke KPU, ke Bawaslu, atau PPATK sendiri menerima, Pak? Oh iya, itu betul, Pak. Jadi artinya apapun saya kira bisa dilakukan sebetulnya. Bisa lapor ke aparat penegak hukum, bisa lapor ke Bawaslu, gitu kan, bisa ke KPU, dan bisa ke PPATK. Tentu saja dalam hal ini. Dan memang kalau ada indikasi-indikasi yang terkait dengan masalah aliran dana dan lain sebagainya, itu penting sekali dilaporkan kepada PPATK. Ya, kita tentu saja punya instrumen sebetulnya. Kita pihak pelapor. Kita kan pihak pelapor banyak dari semua sistem keuangan lapor kepada kita, penyedia barang dan jasa juga lapor kepada kita kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Tetapi itu tidak cukup. Masyarakat umum pun sebetulnya sangat kita harapkan partisipasinya kan. Ini adalah ini adalah pesta demokrasi, pesta kita bersama gitu, yang harus kita dukung bersama dan ini tanggung jawab bersama gitu kan untuk bagaimana kita memastikan bahwa tidak ada ruang yang terbuka ya untuk misalnya dan jangan sampai kemudian ada ruang terbuka untuk uang kejahatan masuk atau money politik kemudian berperan di dalam konteks kontestasi politik seperti ini. Itu aja. Jadi dengan keterlibatan yang lebih banyak itu dari keseluruhan masyarakat bisa dikatakan begitu, tentu kontrol akan menjadi semakin baik dan hasil pilkada pun saya kira itu akan berjalan dengan sangat baik. Gitu, Pak. Baik Pak Dian, terima kasih banyak yang sudah banyak memberikan pencerahan kepada kita Sobat PPATK. Kami berharap juga Pak Dian untuk bisa banyak meluangkan waktu ya, berbagi informasi, berbagi cerita, berbagi pengetahuan kepada kita semua Sobat PPATK. Baik Sobat PPATK, terima kasih juga atas perhatian dan terus ikuti PPATK Indonesia. Jumatan, jumpa PPATK Pekanan.
Kalau bersih, kenapa harus risih?